Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Kemarin lalu ada banyak subscriber channel ini yang minta bahas perdebatan antara Rocky Gerung versus Ade Armando. Jadi mungkin yang tersahabat yang tonton video ini sudah tahu ya perdebatan antara Rocky Gerung dengan Mr. Ade Armando. Jadi perdebatan mereka itu ya berdebat seputar Ade Armando mengatakan mana buktinya kalau Jokowi itu bersalah. Terus Rocky Gerung mengatakan nggak perlu bukti ya, dengan filsafat juga bisa ya, bisa aja seperti itu. Rocky Gerung kan seperti itu, selalu mengenalkan filsafat dan lain sebagainya. Jadi gini ya guys ya, saya melihat ya Rocky Gerung ini, mohon maaf ya, bukan sedikit lagi ya, abang biasanya beliau ini a priori. Apa itu a priori? A priori itu berpihak ya, tanpa membutuhkan bukti. Dan kalau misalnya beliau ini benci terhadap satu figur ya, katakanlah misalnya Mulyono misalnya, maka dia akan terus ya mengejar Mulyono ini, terus membenci. Padahal kalau boleh jujur ya, saya juga gini ya guys, saya juga sependapat dengan Rocky Gerung di sisi lain ya. Ya, sebagian ada yang setuju, sebagian lagi enggak ya. Jadi saya tidak menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung semuanya, enggak ya, saya enggak seperti itu. Bahkan Mulyono juga seperti itu. Kadang saya enggak suka ide daripada Mulyono, di sisi lain saya juga suka idenya. Jadi Rocky Gerung saya melihat ya, kalau misalnya dia sudah benci satu orang ya atau satu figur, maka dia akan benci terusan. Apapun yang dilakukan sosok ini maka enggak akan diapresiasi ya, sama seperti Mulyono misalnya. Kalau boleh jujur ya, ada banyak kok keputusan daripada Mulyono yang layak diapresiasi menurut saya pribadi. Apa itu? Seperti keputusan tidak mengekspor biji nikel ya. Terus keputusan seperti bangun bendungan ya. Terus keputusan seperti bangun tol dan lain sebagainya. Saya sangat setuju ya. Tapi Rocky Gerung akan mencari gimana caranya biar Mulyono ini salah. Ya saya sepakat dengan Rocky Gerung ya. Kalau misalnya Rocky Gerung mengatakan bahwa harusnya Gibran itu tidak jadi wapres, harusnya disangkal oleh Pak Jokowi ya. Harusnya seperti itu ya. Kalau misalnya Pak Jokowi dimintain ya Gibran jadi wapres, ya disangkal, nggak boleh. Ini akan jadi polemik. Harusnya seperti itu ya, karena keputusan ada pada Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi melarang anaknya, jangan seperti itu. Nanti lu jadi masalah buat gua kalau gua udah pensiun. Harusnya kan Mulyono ngomong seperti itu. Ya saya akui pendapat daripada Rocky Gerung. Tapi saya melihat Rocky Gerung ini lebih berbicara pada di ranah filsafat. Ya oke, kalau kita misalnya nggak punya data, kita ngomong filsafat. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Ini sangat susah dibedakan orang Konoha ya. Bisa kita ngomong tentang filsafat ya, argumentasi yang kuat kalau tidak ada data, kalau tidak ada penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Ya, makanya zaman dulu itu sangat dibutuhkan yang namanya filsafat, zaman Socrates, Plato dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saat itu belum berkembang ilmu pengetahuan ya. Belum ada penemuan ilmiah. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada namanya data, penelitian ilmiah. Kadang-kadang kita harus menggunakan data juga. Cuman Rocky Gerung tidak menggunakan data, selalu berkutat pada filsafat. Iya, saya juga sebenarnya sangat mencintai yang namanya filsafat. Tapi kalau zaman sekarang ini, kalau hanya mengandalkan filsafat tanpa data, sama aja omong kosong. Jadi saya melihat ya, Ade Armando itu bicara by data, sementara Rocky Gerung itu bicara by filsafat. Tapi kan kita tidak bisa menggunakan filsafat itu di semua konteks ya, di semua hal ya. Kalau misalnya kita bahas tentang ya ada kejahatan yang dilakukan oleh Hasto misalnya, atau yang dilakukan oleh Mulyono misalnya. Kalau misalnya ada seperti itu ya, contoh ya misalnya, maka kita harus bisa membuktikan itu. Tidak bisa menggunakan filsafat. Sama seperti kasus kemarin ya, kasus daripada Pak Prabowo ya, waktu beliau itu digugat di Mahkamah Agung ya, sebelum jadi presiden ya, adanya penipuan katanya, terus ada kecurangan pemilu diduga katanya seperti itu. Disuruh buktiin nggak bisa.
Harus ada bukti dong, bukti yang akurat. Gak ada bukti yang akurat gimana? Masa kita harus ngundang filsafat? Kita harus mengundang ahli filsafat seperti Rocky Gerung? Apakah masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan filsafat? Enggak. Jadi saya setuju dengan Hotman Paris ya. Hotman Paris benar mengatakan bahwa filsafat itu jurus Hong Pimpo di zaman sekarang ya. Apalagi masuk ke ranah hukum. Karena apa? Karena kadang-kadang filsafat itu tidak butuh yang namanya data. Harusnya kan data, butuh pembuktian ya. Ya mungkin saja di zaman dulu ya, di zaman Nabi Sulaiman belum ada yang namanya penelitian data dan sebagainya, tidak semasif sekarang. Ya kita menggunakan yang namanya filosofi ya, filsafat. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah banyak ilmu pengetahuan dan sebagainya, penelitian ya. Jadi kita harus menggunakan data. Kemudian saya melihat ya, Rocky Gerung ini hanya melihat sesuatu hal itu dari satu sudut pandang. Tidak pernah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Coba deh lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan cuma satu sudut pandang. Rocky Gerung itu kan sering mengulang-ulang atau mengatakan bahwa orang yang punya ijazah itu adalah orang yang pernah sekolah, bukan orang yang pernah berpikir ya. Jadi quotes daripada Rocky Gerung ini sangat familiar ya. Saya juga setuju ya dengan pendapat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa orang yang punya ijazah itu pertanda sekolah, bukan pertanda berpikir ya. Tapi gini guys, untuk mendapatkan ijazah itu kan kita butuh yang namanya pemikiran ya. Mungkin yang dimaksud daripada Rocky Gerung itu ijazah palsu kali ya. Kalau ijazah asli mah harus dibutuhkan yang namanya berpikir. Karena gini, banyak kok misalnya nih pejabat-pejabat kita yang lulusan sarjana kok. Jadi butuh sebenarnya yang namanya pendidikan. Jadi Corbuzier misalnya, di Corbuzier kan sering mengatakan pendidikan tidak penting, sekolah nggak penting ya. Bukan pendidikan maksudnya, sekolah nggak penting. Tapi dia sampai dokter tuh, ya. Jadi jangan kita telan bulat-bulat ya apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya. Ada banyak ya pernyataan-pernyataan daripada Rocky Gerung itu tidak bisa kita telan bulat-bulat, nggak bisa. Karena saya melihat Rocky Gerung ini melihat hanya dari satu sudut pandang. Hanya dari satu sudut pandang toh ya. Kemudian yang saya tidak setuju dengan pernyataan daripada Rocky Gerung adalah subsidi ya. Jadi Rocky Gerung selalu menggaung-gaungkan yang namanya subsidi. Sebenarnya yang mencut dana BOS itu di pemerintahan Pak SBY itu adalah Pak Rocky Gerung ya. Karena kebetulan Pak Rocky Gerung saat itu dekat dengan Demokrat ya, atau dekat dengan Pak SBY ya, sehingga ide daripada Rocky Gerung adalah memberikan BOS ya. Kemudian selain BOS itu memberikan bantuan-bantuan seperti BLT ya. BLT itu ide gagasan daripada Rocky Gerung. Namun yang saya tentang daripada ide daripada Rocky Gerung ini adalah ternyata BLT itu enggak tepat sasaran. Enggak, mohon maaf ya, kalau misalnya ada dikasih BLT ya, mereka biasanya menggunakan BLT ini bukan untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari, enggak. Bahkan banyak juga yang menggunakan untuk apa? Untuk bermain yudol ya. Makanya Konoha adalah salah satu negara pengguna yudol terbanyak di dunia. Jadi hal-hal seperti ini luput daripada pemikiran-pemikiran daripada Rocky Gerung ya. Rocky Gerung mengatakan pelihara fakir miskin, cerdaskan bangsa. Iya, saya setuju mencerdaskan bangsa, pelihara fakir miskin. Menurut saya ini kurang tepat ya. Fakir miskin itu jangan dipelihara, tapi diajari ya, dibikin cerdas. Bukan hanya dipelihara, tapi dibikin cerdas juga. Dan biasanya ya, saya perhatikan ya, masyarakat yang dimanja terus dengan disubsidi terus, biasanya masyarakat tersebut akan ya terbiasa manja. Makanya di Konoha sering warga Konoha mengatakan seperti ini. Kita kan beli BBM nggak pernah yang namanya ngutang ya, beli listrik nggak pernah yang namanya ngutang. Tapi kok PLN itu berutang ya? Padahal kita nggak pernah ini berutang beli listrik dan lain sebagainya. Nah, yang jarang disadari itu adalah ternyata PLN itu kan disubsidi sama pemerintah. Jadi kalau mereka berutang itu ya menutupi subsidi. Warga Konoha itu nggak tahu bahwa pemerintah itu ngambil utang dari luar negeri, ngutang untuk apa? Untuk nutupi subsidi, untuk nutupi ya gengsi ya.
biar kelihatan keren, subsidi dan sebagainya. Jadi ide-ide seperti ini yang datang dari Rocky Gerung ya. Saya tidak setuju dengan pernyataan Rocky Gerung. Nggak semua hal bisa disubsidi. Ya, hanya bagian-bagian tertentu yang bisa disubsidi, seperti kesehatan, yang nggak jadi masalah kalau kita subsidi kesehatan. Pendidikan, yang dua itu dulu deh. Kalau subsidi listrik dan lain sebagainya, ya itu kan kebutuhan kedua sebenarnya, bukan kebutuhan paling utama. Kemudian saya melihat ya, Rocky Gerung itu selalu menyalahkan pemerintah, pendidikan kita bobrok, selalu menyalahkan pemerintah dan lain sebagainya. Padahal kalau boleh jujur ya, bisa aja pendidikan kita itu bobrok karena apa? Karena pengaruh daripada ajaran agama yang ada di Konoha. Bisa aja seperti itu. Ajaran seperti apa? Ajaran yang mengatakan gak usah mikirin dunia, mikirlah akhirat, gak usah belajar fisika, gak usah belajar biologi, itu kan gak ditanya di akhirat. Bisa aja pengaruh dari situ, makanya pendidikan kita itu terpuruk. Nah, hal-hal seperti ini luput daripada pemikiran-pemikiran daripada Rocky Gerung. Rocky Gerung selalu menyalahkan pemerintah, ya. Bisa aja pendidikan kita itu bobrok bukan karena pemerintah, tapi karena apa? Karena masyarakat kita ya dipengaruhi oleh agama, ajaran agama tertentu, ajaran agama yang sesat misalnya. Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, ini mempengaruhi SDM suatu bangsa. Karena saya bilang Rocky Gerung ini apa-apa pemerintah yang salah, apa-apa pemerintah yang salah. Jadi seakan-akan yang salah itu semuanya pemerintah, padahal kan pemerintah itu berasal dari rakyat. Yang milih pemerintah itu kan rakyat. Pemerintah itu kan gambaran dari para rakyat, cerminan dari para rakyat. Di negara demokrasi kan seperti itu. Ya, kadang saya berpikir ya, bagaimana kalau Rocky Gerung ini disuruh jadi menteri pendidikan, kayak jadi menteri agama kayak apa, kayak bisa nggak dia merubah? Jadi saya melihat Rocky Gerung ini terlalu ini ya, berpihak a priori ya. Ini kan namanya a priori, hanya menyalahkan satu pihak tertentu ya, menyalahkan Mulyono, Mukidi. Dia tidak melihat sisi yang lainnya. Kita harus melihat sisi yang lain dong, dan kita harus membaca data. Kemudian saya melihat Rocky Gerung ini ya jarang membaca data dan jarang memberikan sumber-sumber atau referensi dari yang lain gitu ya. Hanya dari misalnya dari filsafat ya, karena referensi daripada filsafat itu kan sudah lama banget ya, bisa aja diganti dengan yang baru-baru ya, ada pemikiran-pemikiran yang baru, filsuf-filsuf yang baru. Rocky Gerung itu lebih fokus pada filsuf-filsuf Yunani ya, yang sudah lama-lama, yang sudah tua-tua ya. Padahal kalau boleh jujur, filsafat itu tidak selamanya kita bisa menggunakan di semua kondisi, enggak. Ada kondisi tertentu tidak boleh menggunakan filsafat. Ada banyak ya, seperti hukum misalnya, nggak bisa menggunakan filsafat. Kemudian tentang pendidikan ya, pendidikan yang begitu kompleks, nggak bisa hanya menggunakan filsafat. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan filosofi pendidikan kita itu harus ada, ya nggak jadi masalah, sok aja. Tapi dengan masyarakat yang beragam seperti di Konoha itu sangat susah ya mengambil satu filosofi untuk apa? Untuk acuan daripada pendidikan di Konoha ya. Jadi saya melihat ya, Rocky Gerung ini tidak secerdas yang kita bayangkan. Rocky Gerung ini nggak bakalan viral. Rocky Gerung ini nggak bakalan ada kalau apa? Kalau IQ kita rata-rata 100 ya. Ya bersyukur Rocky Gerung IQ kita rata-rata ya di bawah 75 atau di bawah 78. Ya sekitar 78 lah ya. IQ warga Konoha maksudnya ya. Sehingga pendapat-pendapat daripada Rocky Gerung ini diterima. Dan saya dulu pernah nonton Rocky Gerung dengan Renal Kasali ya. Pak Renal Kasali itu kan bisa dikatakan sebagai orang yang cerdas ya, ilmuwan lah. Beliau ini sangat sering membaca jurnal-jurnal ya, penelitian atau ilmu-ilmu yang baru ya, data-data. Saya melihat Rocky Gerung ini kelagapan ya waktu debat dengan Pak Renal Kasali. Tidak hanya Pak Renal Kasali, Pak LBP juga, Duk Bin Sarpanjaitan, ketika berdebat dengan Pak LBP, saya melihat Rocky Gerung ini agak kicep, agak segan dia. Karena saya tahu bahwa Pak Rocky Gerung ini ya, dia tahu lawan debatnya siapa. Kalau sekelas LBP itu kan takut dia. Karena apa? Karena bukan karena Pak LBP ini dekat dengan pemerintahan atau
dia mantan jenderal, enggak. Karena beliau ini jago membaca data. Salah satu menteri yang paling sering baca data itu Pak LBP, Big Data. Ya, beliau itu tahu ya. Jadi kalau beliau mengatakan bahwa menurut data, menurut Big Data dan lain sebagainya, berarti itu berdasarkan penelitian ya. Jadi Rocky Gerung ini bisa dikalahkan dengan apa? Ya dengan ilmuwan, dengan penelitian-penelitian, bukan dengan ilmu-ilmu yang mengawang ya, filsafat. Filsafat juga penting ya, tapi tidak semua konteks ya kita menggunakan ilmu filsafat ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Rekonoa, salam rasional.